Tes kompetensi bidang guru ekonomi SMP, SMA, SMK. Nah, dalam video kali ini akan dibahas soal pedagogi dan profesional berdasarkan kisi-kisi yang beredar dan kumpulan FR tahun-tahun sebelumnya. Sebelum kita lanjut, ingat like and subscribe. Mari kita lanjutkan. SKB Guru Ekonomi Materi Pedagogi. Soal nomor 1. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran ekonomi, Ibu Murni selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria A. Sahih, B. Signifikan, C. Kebermanfaatan, D. Layak dipelajari, E. Menarik minat. Oke, kita cek jawabannya adalah opsi A. Sahih. Nah, sahih atau valid artinya materi yang akan dituangkan dalam pembelajaran benar-benar telah teruji kebenaran dan kesahihannya. Pengertian ini juga berkaitan dengan keaktualan materi, sehingga materi yang diberikan dalam pembelajaran tidak ketinggalan zaman dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Jadi jelas di sini dari kasus di atas adalah kriteria sahih. Kita lanjut soal nomor 2. Pola pengembangan materi pembelajaran mata pelajaran ekonomi SMA dengan susunan materi mulai dari yang sederhana menuju pada yang kompleks merupakan pola pengembangan A. Kronologis, B. Kausal, C. Logis, D. Psikologis, E. Spiral. Oke, kita cek jawaban yang benar adalah opsi C. Logis. Pembahasan. Pola logis adalah pola pengembangan materi pembelajaran di mana susunan materi dimulai dari yang sederhana terlebih dahulu, baru kemudian beranjak pada bagian yang kompleks sehingga mempermudah siswa dalam memahami materi tersebut. Lanjut soal nomor 3. Segala alat pengajaran yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi mata pelajaran ekonomi SMA kelas 12 KD 3.2 mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi dalam proses pembelajaran sehingga memudahkan pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan adalah pengertian dari A. Sumber belajar, B. Media pembelajaran, C. Rujukan pembelajaran, D. Fasilitas belajar, E. Dukungan pembelajaran. Nah, kita cek jawaban yang benar adalah opsi B. Media pembelajaran. Segala sesuatu yang digunakan untuk membantu dalam penyampaian materi atau informasi dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk mempermudah proses penyampaian informasi agar efektif dan efisien disebut dengan media pembelajaran. Jadi jelas isinya, media itu adalah suatu alat yang digunakan untuk membantu penyampaian segala materi. Jelas ya, kita lanjut ke soal nomor 4. Media pembelajaran memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut. 1. Fiksatif, 2. Manipulatif, 3. Distributif, 4. Canggih, 5. Dapat menyampaikan semua materi pelajaran. Seorang guru ekonomi SMA dalam memilih media harus memperhatikan karakteristik yang A. 1, 2, 3, B. 2, 3, 4, C. 3, 4, 5, D. 1, 3, 5, E. 2, 3, 5. Oke, kita cek jawabannya.
Jadi, seorang guru ekonomi dalam memilih media harus memperhatikan karakteristik yang opsi A, yaitu harus fiksatif, manipulatif, dan distributif. Jadi dalam karakteristik dari media tidak harus dia canggih. Tidak harus juga dapat menyampaikan semua materi pelajaran. Kita lihat pembahasannya. Hal mendasar yang harus diperhatikan guru dalam memilih media adalah karakteristik media yang fiksatif, manipulatif, dan distributif. Pemilihan media pembelajaran tidak harus canggih. Apabila media yang dapat menyampaikan semua materi pelajaran, akan tetapi media yang sesuai dengan materi pelajaran dan mempermudah dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Ciri fiksatif yaitu menggambarkan kemampuan merekam, menyimpulkan, melestarikan, dan mengkonstruksi suatu peristiwa atau objek. Cara ini amat penting bagi guru karena kejadian-kejadian atau objek yang telah direkam atau disimpan dengan format media yang ada dapat digunakan setiap saat. Ciri manipulatif yaitu transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media memiliki ciri manipulatif. Ciri distributif yaitu dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada peserta didik dengan pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian ini. Nah, walaupun teman-teman itu masih awam dengan istilah fiksatif, manipulatif maupun distributif, ini dari opsi jawaban sudah bisa ditentukan bahwa media itu tidak harus canggih. Jadi di sini menyesuaikan karakteristik dari materi yang akan disajikan. Dan yang benar itu adalah suatu media dapat menyajikan di setiap materi pelajaran. Jadi tidak jarang ada media bisa menyampaikan semua mata pelajaran itu hanya satu media. Nah, itu kuncinya. Lanjut soal nomor 5. Seorang guru ekonomi harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis tujuan pembelajaran. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. D. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. E. Media dapat dibuat dengan mudah dan biaya murah. Oke, kita cek jawabannya. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah opsi C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Nah, tujuan utama dari media pembelajaran adalah mempermudah dalam proses penyampaian informasi atau materi pelajaran, sehingga materi pelajaran mudah dipahami oleh siswa. Lanjut, soal nomor 6. Salah satu kompetensi dasar mata pelajaran ekonomi SMA adalah KD 3.6 mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Untuk mencapai KD, diperlukan sumber belajar yang baik. Sumber belajar yang baik adalah sumber belajar yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu sumber belajar yang paling tepat untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat adalah A. Buku teks, B. Buku grand teori, C. Jurnal ilmiah atau artikel ilmiah, D. Ensiklopedia, E. Surat kabar. Kita cek jawabannya. Salah satu sumber belajar yang paling tepat untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat adalah opsi C. Jurnal ilmiah atau artikel ilmiah. Jurnal atau artikel ilmiah merupakan salah satu rujukan yang tepat dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan terkini, karena memuat hasil penelitian atau temuan baru dalam dunia akademik atau ilmu pengetahuan. Soal nomor 7. Beberapa hal yang ada dalam setiap proses pembelajaran dan harus bisa diterima oleh guru adalah 1. Karakteristik materi pelajaran yang berbeda-beda. 2. Sarana belajar yang ada. 3. Gaya belajar siswa. 4. Target dari pimpinan atau kepala sekolah. 5. Tuntutan dari orang tua siswa.
Yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan sebuah metode pembelajaran adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 2, dan 5, D. 2, 3, dan 4, E. 2, 3, dan 5. Oke, kita cek jawabannya. Yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan sebuah metode pembelajaran adalah opsi A, yaitu karakteristik materi pelajaran yang berbeda-beda. Yang kedua, sarana belajar yang ada. Yang ketiga, gaya belajar siswa. Hal pokok yang mendasari pemilihan sebuah metode pembelajaran adalah kesesuaian metode yang dipilih dengan tujuan pembelajaran, karakter dari materi, sarana belajar, dan juga gaya belajar siswa. Jadi, untuk poin 4 target dari pimpinan itu tidak cocok. Apalagi yang 5, tuntutan dari orang tua. Ini tidak termasuk dalam pertimbangan dalam memilih sebuah metode pembelajaran. Lanjut soal nomor 8. Proses pelibatan dua orang peserta atau lebih untuk berinteraksi, saling bertukar pendapat, dan atau saling mempertahankan pendapat dalam pemecahan masalah sehingga didapatkan kesepakatan di antara mereka merupakan metode A. Ceramah, B. Diskusi, C. Demonstrasi, D. Resitasi, E. Tanya jawab. Kita cek jawaban yang benar adalah opsi B. Diskusi. Metode diskusi adalah aktivitas dari sekelompok siswa berbicara, saling bertukar informasi maupun pendapat tentang sebuah topik atau masalah, di mana setiap anak ingin mencari jawaban atau penyelesaian problem dari segala segi dan kemungkinan yang ada. Metode ini melatih siswa untuk berani mengungkapkan pendapat dan berargumentasi untuk mempertahankan pendapatnya. Jadi jelas ya. Lanjut soal nomor 9. Penilaian adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Penilaian dapat berupa hasil belajar peserta didik yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilai, perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Cara penilaian tersebut mengacu pada aspek penilaian A. Objektivitas, B. Transparan, C. Bermakna, D. Menyeluruh, E. Adil. Oke, kita cek jawabannya. Penilaian dapat berupa hasil belajar peserta didik yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilai. Yang cocok adalah opsi A. Objektivitas. Penilaian yang bersifat objektif adalah penilaian yang tidak memandang dan membeda-bedakan latar belakang peserta didik, namun melihat kompetensi yang dihasilkan oleh peserta didik tersebut bukan atas dasar siapa dirinya, apalagi latar belakang agama atau sosial ekonomi budaya, bahasa maupun hubungan emosional. Jadi jelas ya. Lanjut soal nomor 10. Teknik penilaian hasil belajar yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan kemahirannya atau menampilkan hasil belajarnya dalam bentuk unjuk kerja adalah teknik penilaian A. Tes lisan, B. Tes praktik, C. Penugasan, D. Portofolio, E. Magang. Oke, kita cek jawabannya. Jelas sekali di sini kata kuncinya adalah unjuk kerja. Jadi yang benar adalah opsi B, tes praktek. Nah, tes praktek merupakan teknik penilaian untuk melihat secara langsung kemahiran atau kemampuan siswa dalam mendemonstrasikan kemahirannya atau hasil belajarnya. Lanjut soal nomor 11. Saat ini, berkembang bentuk instrumen penilaian dengan meminta siswa untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang menjadi bukti bahwa siswa tersebut telah melakukan sesuatu yang disyaratkan oleh guru. Kumpulan hasil kerja ini untuk menunjukkan bukti tentang kompetensi, pemahaman, dan capaian siswa dalam mata pelajaran tertentu. Hal ini sering disebut dengan penilaian A. Penugasan, B. Pengamatan, C. Portofolio, D. Praktek, E. Produk. Oke, kita cek jawabannya.
Jadi kalau teman-teman di sini sudah tidak asing dengan kurikulum 2013, pasti tahu jawabannya ini. Yang paling tepat adalah portofolio, yaitu opsi C. Teknik penilaian dengan bentuk portofolio merupakan bentuk penilaian yang mensyaratkan siswa memiliki dan mengumpulkan bukti-bukti dokumen yang akan menunjukkan bahwa dia telah memiliki kompetensi, pemahaman dan capaian dari sebuah pembelajaran. Melalui kumpulan dari dokumen-dokumen tersebut, nantinya siswa akan dinilai apakah telah memenuhi syarat atau mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Jadi jelas ya. Soal nomor 12. Seorang guru ekonomi SMA Montok Gading kelas 11 setelah melakukan penilaian pada KD 3.4 menganalisis indeks harga dan inflasi, selanjutnya menganalisis hasil penilaian. Ternyata terdapat beberapa peserta didik yang belum mencapai tingkat ketuntasan pada KD tersebut. Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan mengalami kesulitan yang berbeda-beda. Maka strategi pelaksanaan pembelajaran remedial adalah A. Pemberian bimbingan secara kelompok. B. Pemberian bimbingan secara individu. C. Pemberian pembelajaran ulang. D. Pemberian tugas-tugas latihan secara khusus. E. Pemanfaatan tutor sebaya. Oke, di sini kata kuncinya jelas sekali ada beberapa peserta didik yang belum mencapai tingkat ketuntasan. Jadi beberapa, jadi tidak banyak di sini. Jadi yang paling tepat adalah pemberian opsi B, pemberian bimbingan secara individu. Kenapa kita memilih individu, bukan memilih kelompok? Nah, di sini ada kata kuncinya. Peserta didik belum mencapai tingkat ketuntasan dan belum mencapai ketuntasan mengalami kesulitan yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita kelompokkan di sini dalam pemberian bimbingan. Jadi harus secara individu. Nah, berikut saya akan sajikan beberapa strategi pelaksanaan pembelajaran remedial yang dapat disesuaikan dengan jenis dan tingkat kesulitan. Yang pertama, pemberian bimbingan secara individu. Hal ini jadi guru bisa melakukan apabila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda, sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perorangan. Dalam hal pembelajaran klasikal, peserta didik tertentu mengalami kesulitan, perlu dipilih alternatif tindak lanjut berupa pemberian bimbingan secara individual atau perorangan. Pemberian bimbingan perorangan merupakan implikasi peran guru sebagai tutor. Sistem tutorial dilaksanakan bila mana terdapat satu atau beberapa orang peserta didik yang belum berhasil mencapai ketuntasan. Yang kedua, pemberian bimbingan secara kelompok. Hal ini dilakukan apabila dalam pembelajaran klasikal ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang sama. Nah, ini kata kuncinya yang sama, baru bisa kita terapkan bimbingan secara berkelompok. Yang ketiga, pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Pembelajaran ulang dapat disampaikan dengan variasi cara penyajian dan penyederhanaan tes atau pertanyaan. Pembelajaran ulang dilakukan bila mana sebagian besar atau semua peserta didik belum mencapai ketuntasan belajar atau mengalami kesulitan belajar. Guru perlu memberikan penjelasan kembali dengan menggunakan metode dan atau media yang lebih tepat. Nah, yang empat, pemberian tugas-tugas latihan secara khusus. Dalam rangka pelaksanaan remedial, tugas-tugas latihan perlu diperbanyak agar peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan tes ulang. Peserta didik perlu diberikan pelatihan intensif untuk membantu menguasai kompetensi yang ditetapkan. 5. Pemanfaatan tutor sebaya. Tutor sebaya adalah teman sekelas atau kakak kelas yang memiliki kecepatan belajar lebih. Mereka perlu dimanfaatkan untuk memberikan tutorial kepada rekan atau adik kelas yang mengalami kesulitan belajar. Melalui tutor sebaya, diharapkan hubungan antar peserta didik akan lebih akrab dan terbuka, sehingga peserta didik yang mengalami kesulitan belajar akan lebih mudah memahami materi atau kompetensi yang harus dicapai. Jadi jelas ya untuk soal yang tadi. Maka yang harus dipilih adalah pemberian bimbingan secara individu. Nah, jadi semua tipe-tipe remedial sudah saya paparkan. Semoga tidak membingungkan teman-teman. Lanjut soal nomor 13.